Hai, halo anak-anak PPG PGSD. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai soal PPG pada bidang PGSD. Nah, soal pertama. Perhatikan beberapa peristiwa sejarah nasional berikut ini. 1. Peristiwa Rengas Dengklok. 2. Lahirnya Organisasi Budi Utomo. 3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 4. Perumusan Pancasila oleh Soekarno. 5. Sumpah Pemuda. Urutan kronologis peristiwa sejarah Indonesia yang benar berdasarkan waktu kejadiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya kunci ya jawaban kalian. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada satu pertanyaannya yaitu kita mengurutkan peristiwa sejarah tersebut. Apakah yang benar A, B, C, D, atau E? Nah, pembahasannya yang benar itu adalah A. Nah, kita lihat ya pembahasan singkat itu adalah peristiwa yang pertama itu adalah Budi Utomo. Kejadiannya pada tanggal 20 Mei 1908. Dan kedua itu ada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Selanjutnya ada peristiwa perumusan Pancasila oleh Soekarno. Ingat, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Dan keempat adalah peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tahun 16 Agustus 1945 dan kebesokannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini ya teman-teman kalian harus ingat karena peristiwa sejarah nasional itu pasti akan ditanyakan pada soal PPG. Nah, ini soal IPA. Ini juga sering masuk. Nama organ yang bertanggung jawab untuk meremukkan makanan dengan gigi-gigi adalah, ayo ingat, nama organ yang meremukkan makanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar jawabannya adalah mulut. Nah, kita lihat ya pembahasannya teman-teman. Nama organ yang bertanggung jawab untuk meremukkan makanan dengan gigi itu adalah mulut. Mulut adalah organ pertama dalam sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menerima dan meremukkan makanan. Nah, soal ketiga masih dengan soal IPA. Proses daur hidup pada nyamuk adalah, nah ini jangan sepele ya teman-teman. Kalian harus mengingat apa proses daur hidup pada nyamuk ataupun belalang atau kupu-kupu itu harus diingat karena ini salah satunya pasti akan masuk. Nanti itu diacak apakah kalian nanti dapat nyamuk atau belalang atau daur hidupnya si kupu-kupu ataupun hewan yang lain. Nah, di sini ada pilihan A, B, C, D, E. Coba dikunci jawabannya. Akan kita bahas berikutnya. Nah, daur hidup nyamuk itu terdiri dari 4 tahap. Ingat yang pertama itu ada telur. Habis telur ada larva. Habis larva pupa dan lanjut nyamuk. Nah, ingat nanti telur, larva, pupa, dan nyamuk. Nanti itu bisa jadi diacak, dia dibuat kayak nyamuk kecil. Nah, nyamuk kecil, nyamuk dewasa, telur, larva, pupa. Ingat aja urutannya. Nah, di sini saya akan membahas soal keempat masih dengan IPA. Di sini kita lihat, seekor kupu-kupu dewasa bertelur di sebuah tumbuhan. Telur-telur tersebut menetas menjadi larva yang makan daun tumbuhan. Ingat, dia dulu dari awalnya kupu-kupu dewasa dulu. Habis itu bertelur, menetas menjadi larva yang makan tumbuhan. Berarti kupu-kupu dewasa, telur, larva. Setelah beberapa minggu, larva membentuk kepompong, di mana mereka mengalami transportasi menjadi pupa. Setelah beberapa minggu lagi, pupa menetas menjadi kupu-kupu dewasa yang kemudian melakukan reproduksi. Proses ini merupakan contoh dari siklus hidup yang disebut, nah, disinilah ada artinya metamorfosis. Apa nih siklus hidup dari kupu-kupu ini? Nah, jadi jawabannya, lihat ya,
Saya hitung sampai 5, keep jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pembahasannya, siklus hidup kupu-kupu yang meliputi telur, larva, pupa, dan dewasa adalah contoh dari metamorfosis sempurna. Ini teman-teman harus ingat semuanya. Apa apa dari siklus hidupnya si kupu-kupu, nyamuk, belalang, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini soal nomor 5 ini lebih ke nalar. Jadi saudara teman-teman jangan anggap nanti apa nih pandemi nih, nggak ada lagi nih. Nah, ini soalnya masuk pada saat saya ujian PPG, yaitu selama pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaan akibat penutupan bisnis. Bagaimana strategi inovatif dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di masa depan yang diakibatkan oleh krisis serupa? Nah, coba apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar. Jawabannya adalah D. Memfasilitasi pelatihan keterampilan digital dan kerja jarak jauh. Oke, teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih. Kalau ingin request soal-soal apa untuk anak PGSD ya, karena jurusan saya PGSD, makanya saya bisa memberikan soal-soal PPG untuk PGSD. Request aja, kita ketemu untuk minggu depan.